Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 12 IPA ya, baik IPA 1 maupun IPA 2. Nah, kali ini kita bertemu lagi secara online atau secara daring dalam pembelajaran biologi yang pertama kali kita masuk di kelas 12 ini ya. Semoga kalian tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kuota sama orang tuanya sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini secara baik begitu. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan awal ini kita akan belajar tentang ini ya anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan, tapi hanya dibatasi atau dilimitasi pada tumbuhan aja. Di pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan atau pada tanaman ya. Oke, kita lanjutkan garis besarnya yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ya, pada pertemuan pertama ini. Yang pertama adalah pengertiannya. Nanti kita akan bahas tentang pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan ini. Kemudian kalau anak-anak sudah menguasai kompetensi tentang pengertian atau definisinya, kita masuk pada prosesnya. Jadi proses pertumbuhan dimulai dari perkecambahan, kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nanti apa itu kita bahas ya. Kemudian ini yang paling inti dari pembelajaran kita kali ini, yaitu faktor yang mempengaruhi. Bisa faktor internal dari tumbuhan itu sendiri, bisa dari faktor eksternal ya. Ini yang jadi inti pembelajaran yang akan kita laksanakan ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke definisi dulu ya. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi kalau didefinisikan secara istilah seperti ini secara teks ya, kita bahas ya. Jadi yang pertama pertumbuhan itu pertambahan ukuran atau volume atau berat, bisa juga ya. Dalam bentuk juga bisa jumlah selnya dari satu jadi banyak ya. Itu pertumbuhan, jadi pertambahan ukuran. Ada juga dulu ada siswa yang tanya, kalau misalkan dari tinggi ke rendah atau dari panjang ke pendek, berarti kan dia bukan pertambahan ukuran tapi pengurangan ukuran. Jadi tidak masuk dalam definisi ini ya. Kalau secara umum itu kalau dibahas itu nanti jadinya pengertiannya menjadi perubahan ukuran. Nah, kalau perubahan ukuran itu bukan pertumbuhan ya. Jadi pertumbuhan itu hanya pertambahan ukurannya saja. Kalau perubahan ukuran kan bisa pertambahan, bisa pengurangan. Nah, fokuskan definisi pertumbuhan hanya pada pertambahan ukuran, bukan perubahan ukuran saja ya. Ukurannya bertambah, volumenya bertambah, jumlahnya bertambah, beratnya bertambah ya. Kemudian ciri yang kedua di pertumbuhan ini adalah irreversible, artinya tidak bisa balik lagi. Kalau sudah dari pendek jadi panjang, berarti nggak bisa pendek lagi. Dari rendah jadi tinggi, nggak bisa rendah lagi. Atau dari berat dari ringan jadi berat, nggak bisa ringan lagi. Sudah dari banyak dari sedikit jadi banyak, nggak bisa sedikit lagi, seperti itu. Jadi nggak bisa berulang, irreversible, tidak bisa balik lagi kalau sudah bertambah ukurannya. Kemudian ciri yang ketiga adalah bisa diukur. Ukurannya itu pakai ukuran yang bisa dinilai dengan angka ya. Misal kalau tinggi sama panjang itu kan bisa diukur pakai meteran. Ini bisa ditulis, ini tingginya tambahnya berapa senti, kemudian panjangnya tambahnya berapa senti, bisa diukur dengan alat ukur
bisa diukur dengan alat ukur. Berapa jengkal itu kan juga alat ukur. Nah, kemudian misalkan berat itu kan bisa diukur dengan neraca atau dengan timbangan gitu. Jadi bisa diukur. Itu pertumbuhan ya, pertambahan ukuran atau volume atau massa berat ya, atau jumlah. Tidak bisa balik lagi, reversible, dan bisa diukur. Nah, itu pertumbuhan. Yang kedua adalah pengertian perkembangan. Kalau secara sosial, perkembangan itu proses menuju kedewasaan. Itu secara sosial. Sosialnya dalam biologi itu, dalam biologi sosialnya adalah kematangan fungsi organisme. Di organisme kita ini misalkan manusia kan punya organ. Menuju kematangan organ itu, dulunya lidahnya susah untuk ngomong pada waktu kecil, tapi lambat laun berproses ya, kemudian lancar ngomongnya. Dulu susah ingat, karena belajar terus menjadi gampang ingat. Dulu pada waktu bayi masih belum bisa ngapa-ngapain, melihat orang itu nggak bisa hafal siapa dia ya, kemudian lambat laun dia bisa memproses itu di memorinya, sehingga ketika melihat lagi sudah tahu ini siapa, ini barangnya namanya apa, seperti itu. Itu kematangan fungsi organ. Nah, itulah yang dimaksud kedewasaan dalam biologi. Atau organ kelamin, misalkan anak laki-laki, apa istilahnya ya, mengeluarkan sperma pertama kali pada umur 15 tahun misalkan, atau pada umur 13 tahun, kan beda-beda. Perempuan juga seperti itu, bisa ada yang 12 tahun sudah menstruasi, ada yang mulai menstruasi umur 14 tahun, dan beda-beda. Jadi ukurannya untuk setiap organisme itu bisa berbeda pada saat proses menuju kematangan fungsi organisme itu. Jadi harus bisa dibedakan perkembangan dalam segi sosial dan perkembangan dari segi biologi ya, walaupun intinya sebenarnya sama di kedewasaan, cuman kedewasaannya kalau sosial itu biasanya kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk ya, kemudian dia bisa memposisikan diri di tengah masyarakat sebagai apa, itu kan kedewasaan secara sosial. Tapi kedewasaan dalam biologi adalah kematangan fungsi organ, beda ya. Terus perkembangan ini sulit diukur. Mau diukur pakai apa? Bisa bicara, mau nggak bisa diukur dengan penggaris. Bisa mendengar, nggak bisa diukur dengan neraca atau timbangan. Kalau tumbuhan misalkan, dia sudah mampu untuk berbunga, bagaimana mengukurnya kan? Beda-beda. Setiap organisme itu punya proses pendewasaan atau kematangan anggota organnya itu masing-masing. Jadi kalau pertumbuhan itu langsung bisa diukur, kalau perkembangan itu sulit diukur atau bahkan nggak bisa diukur, itu perkembangan. Ini bedanya pertumbuhan dan perkembangan di situ. Kalian harus bisa bedakan. Tapi pertumbuhan dan perkembangan itu selalu dibahas dalam satu materi ya, dalam satu bab, karena selalu berhubungan seperti itu. Jadi ini adalah definisi atau pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita lanjutkan anak-anakku. Sekarang proses dari pertumbuhan dan perkembangan itu. Yang pertama prosesnya perkecambahan. Jadi pertama kali perkecambahan, nanti terus pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang ini yang akan kita bahas hari ini ya. Di perkecambahan itu bagaimana prosesnya, pertumbuhan primer itu apa, pertumbuhan sekunder itu apa. Kita lanjut. Nah, ini proses perkecambahan secara garis besar seperti ini. Mohon maaf, saya ulang. Nah, ini ya. Jadi perkecambahan itu prosesnya yang pertama dormansi. Dormansi itu kalau diistilahkan begini anak-anakku. Jadi kalau ada biji, misalkan biji jagung lah, itu kan dikeringkan.
Dikeringkan. Kenapa kok harus dikeringkan? Kalau nggak dikeringkan kena air bisa langsung tumbuh. Kalau dia dikeringkan, dia bisa tahan, kemudian kalau ketemu air dia bisa tumbuh. Itu namanya dormansi. Ya. Berhentinya kesempatan tumbuh atau kesempatan berkecambah itu karena kondisi yang nggak sesuai. Itu namanya dormansi. Jadi biji itu mau dikeringkan dulu, kemudian dikemas beberapa lama, kemasannya dibuka, ditanam lagi, ketemu air, dia masih bisa tumbuh, bisa berkecambah. Itu namanya dormansi. Jadi kalau manusia nggak bisa ya, tapi kalau tumbuhan istimewanya seperti itu. Jadi kalau dia sudah kawin, punya biji, nanti punya bunga, bijinya, ada bijinya, dia bisa dorman atau bisa dormansi. Artinya bisa menyimpan kekuatan atau menyimpan potensi dari kehidupannya itu selama dia ada pada lingkungan yang tidak sesuai. Kalau dia ditaruh atau ditempatkan pada lingkungan yang sesuai, maka dia bisa langsung tumbuh lagi seperti itu. Itu dormansi namanya. Nah, kalau dormansi itu ketemu air, maka ada proses namanya imbisisi. Nah, prosesnya namanya imbisisi. Ini proses fisika ya. Jadi masuknya atau terserapnya air oleh biji itu namanya imbisisi. Nah, kalian tahu di kotiledon itu biji yang hasil perkawinan antara kantung lembaga sekunder dengan inti sperma 2 ya. Nanti kita bahas juga ini bagaimana perkawinan itu menghasilkan embrio yang bisa tumbuh jadi tumbuhan baru. Kemudian ada kotiledonnya. Kalau sperma 1 dengan ovum itu jadi embrio. Kalau sperma 2 sama kantung lembaga sekunder itu dia bisa jadi kotiledon. Nah, yang kita bahas sekarang hasilnya ya, sudah jadi hasil. Embrio itu tumbuh jadi tumbuhan baru. Kotiledon fungsinya adalah untuk ngasih makan si embrio ini. Ngasih makan si embrio selama dia belum bisa berfotosintesis. Tumbuhan kan istimewa sekali, bisa membuat makanannya sendiri. Kalau kita kan nggak makan dari yang lain, hewan dimakan, tumbuhan dimakan ya, itu karena nggak bisa memproduksi atau membuat makanan kita sendiri. Tumbuhan itu istimewa karena dia bisa fotosintesis, membuat makanannya sendiri. Nah, pada saat proses perkecambahan dia kan belum punya jangan daun ya nyebutnya kalau sudah SMA ini, dia belum punya sel yang ada kloroplasnya, masih embrio dan kotiledon itu saja. Inilah kuasa Allah ya, sudah menciptakan luar biasa rencananya Gusti Allah itu. Jadi ada embrio di situ, nggak bisa dapat makanan secara mandiri, disediakan makanan sama Gusti Allah di kotiledon itu. Jadi embrionya jadi tumbuhan baru. Sebelum dia bisa makan dari disiapin di kotiledon ini. Nah, kalau secara kita lihat kasat mata lah, nggak secara mendalam di teori fisiologis perkecambahan itu begini. Jadi kalau dia dormansi kemudian dapat air, imbisisi nyerap airnya. Ngapa air nyerap itu? Biar ini kotiledonnya menjadi empuk. Kalau empuk, si embrio ini bisa makan. Kalau embrio ini bisa makan, maka dia bisa tumbuh jadi tumbuhan baru, bisa berkecambah. Itu secara umumnya begitu kalau dilihat secara kasat mata. Sebenarnya yang terjadi ketika ada imbisisi, jadi ketika ada imbisisi ini, air masuk ke dalam biji, maka akan ada proses kimia. Enzim-enzim yang ada di biji itu akan aktif karena ada imbisisi. Jadi imbisisi itu sebenarnya bukan ngempuin, bukan melunakkan kotiledonnya, tetapi dia membuat enzim-enzim ini menjadi aktif. Ini aktivasi enzimnya pakai imbisisi. Amilase, dia buat amilum, dia buat menjadikan karbohidrat jadi amilum. Kemudian protease, ini
proteinnya, kemudian lipase ini lemaknya, semuanya aktif sehingga bisa jadi makanan si kotiledon ini dimakan oleh si embrionya kemudian bisa makan. Kalau dia sudah bisa makan, dia punya energi untuk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itulah yang disebut perkecambahan. Saya ulangi, ada masa dormansi, kena air dia jadi imbisisi menyebabkan enzim-enzimnya aktif. Kalau enzim-enzimnya aktif, maka si makanan yang ada dalam kotiledon itu bisa dimakan oleh embrio, sehingga embrio ini bisa memiliki energi. Energi itu apa? Tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itulah perkecambahan. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang ini bagian-bagiannya ya. Ada yang namanya kotiledon. Tadi sudah kita bahas ya kotiledon itu. Tempatnya ini kotiledon itu. Kalau ini kita besarkan ya. Oh, kebesaran. Nah, ini kotiledon. Kotiledon itu kalau pada tumbuhan yang monokotil itu tetap di bawah. Kalau tumbuhan dikotil itu naik ke atas. Kita bisa bedakan antara jagung dengan kedelai. Misalkan kedelai itu kan kotiledonnya ikut naik ke atas, tapi kalau si jagung itu dia tetap di dalam tanah ya, seperti itu. Nah, sekarang bagian-bagiannya kita lihat. Kotiledon sebagai tempat menyimpan makanan sudah kita bahas tadi ya. Sebelum dia punya sel yang memiliki kloroplas warna hijau, maka dia masih makan lewat kotiledon. Yang kedua, alat untuk fotosintesis. Pertama, alat penghisap makanan ya, tadi sudah dibahas. Alat untuk fotosintesis kok bisa? Nah, kita lihat sebelum ada daun, sebelum ada batang yang berwarna hijau, dia yang pertama kali warnanya hijau. Ini tidak ada ya yang gambarnya yang naik ya. Dia akan warna hijau. Dia sebagai tempat fotosintesis pertama itu kotiledon. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua kaulikulus. Kaulikulus itu istilah bahasa Indonesia batang lembaga. Apa artinya batang lembaga? Ada hipo, ada epi. Hipo itu batang lembaga yang menuju ke bawah jadi akar. Ini bagian dari kaulikulus. Jadi hipokotil yang pertama jadi akar, kemudian ada epikotil itu yang menjadi batang. Ini bagian dari kaulikulus atau batang lembaga ya. Yang ke bawah jadi hipokotil jadi akar, yang ke atas epikotil jadi batang. Itu bagian dari kaulikulus. Kemudian radikula. Radikula itu akar pertama ya. Akar pertama itu radikula namanya. Berfungsi sebagai akar pada waktu dia jadi kecambah. Diselubungi oleh akar lembaga namanya koleoryza. Ini masih ada selubungnya ya. Radikula ini pertama ini masih ada selubungnya. Selubungnya itu namanya koleoryza. Calon akar pertama. Kalau sudah seperti ini koleoryzanya udah jebol. Ya, udah bisa dia untuk menyerap air, menyerap mineral-mineral yang ada dalam tanah itu sudah bentuk seperti ini. Kalau seperti ini kan belum, masih terlindungi oleh koleoryza. Nantinya juga akan berfungsi sebagai akar radikula itu, tapi dia masih pertama ya. Nah, itu struktur kecambahnya. Proses perkecambahannya sudah, struktur kecambahnya sudah. Sekarang kita menuju ke tipe perkecambahan. Ada dua ya anak-anakku. Tipe perkecambahan itu ada dua. Yang pertama epigeal. Epigeal itu untuk dikotil. Misalkan kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain. Maksudnya
epigial ini kotiledonnya ikut naik ke atas tanah. Kalau di kecambah kita tanam ya, kalau kita tanam kecambahnya, kotiledonnya ikut naik ke permukaan tanah, ke atas tanah. Itu namanya perkecambahan model epigial. Yang kedua ada perkecambahan model hipogial. Apa itu? Kotiledonnya tetap bertahan di dalam tanah seperti ini, kayak jagung ya, itu kan tetap di dalam tanah, dia tidak bisa naik. Nah, itu tipe perkecambahan. Jadi tipe epigial, ketika dia bisa naik kotiledonnya, kalau kotiledonnya tetap di dalam tanah, namanya tipe hipogial, seperti itu. Kita lanjutkan. Pertumbuhan primer. Nah, pertumbuhan primer itu apa? Pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang ke atas dan pertumbuhan yang ke bawah. Jadi pertumbuhan yang ke atas dan pertumbuhan yang ke bawah itu adalah pertumbuhan primer. Siapa yang menjadi dalang? Siapa yang menjadi inisiator pertumbuhan primer? Jaringan meristematik. Di kelas 11 sudah kita bahas jaringan meristem itu apa? Jaringan di pucuk batang dan di pucuk akar yang selalu membelah. Itu namanya jaringan meristem. Sel-selnya selalu membelah. Jadi inisiator dari pertumbuhan primer itu adalah jaringan meristem, artinya jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Arah pertumbuhannya itu ke atas sama ke bawah, jadi menyebabkan tumbuhan itu, batang itu bertambah panjang, bertambah tinggi, menyebabkan akar itu bisa kemana-mana, tambah panjang kemana-mana ya. Itu pertumbuhan primer ya, ke atas dan ke bawah. Urus pertumbuhan primer itu. Inisiatornya jaringan meristem atau jaringan yang sel-selnya selalu membelah. Kemudian yang kedua, ini sudah dibahas di kelas 11 ya, tentang struktur akar dan struktur pucuk batang. Tidak usah kita bahas. Yang kedua sekarang, pertumbuhan sekunder. Apa itu pertumbuhan sekunder? Pertumbuhan sekunder itu yang nyamping. Ya, jadi kalau tadi ke atas ke bawah, yang sekarang yang nyamping. Pertumbuhan sekunder. Ini banyak salah kaprah ketika anak-anak dulu itu saya tanya apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau tumbuh itu ke atas Pak, kalau berkembang itu ke samping, katanya seperti itu. Nah, ini salah kaprahnya di situ. Jadi pertumbuhan sekunder itu yang ke sini ya, masih tetap pertumbuhan, yang dia melebar itu pertumbuhan, artinya bertambah ukurannya tapi ke samping. Siapa inisiatornya pertumbuhan ke samping itu? Jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Ini ya, kambium gabus, filogen ya. Menyebabkan bertambah besarnya diameter batang ya, ke samping ya, tambah besar, kayunya tambah besar. Tadi kalau primer tambah tinggi, ini tambah besar sekundernya. Pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus ini. Intinya nanti dia membentuk kambium gabus berupa filogen kalau digambarkan seperti ini. Nah, ini ya. Dia tambah lebar, tambah lebar, tambah lebar. Ini phloemnya dulu. Phloem itu apa? Yang ngangkut dari tempat fotosintesis ke seluruh tubuh, itu phloem. Di sebelahnya itu ada kambium gabus dan gabusnya ya. Di sini nih dia yang tempatnya sebagai inisiator dari pertumbuhan sekunder ya, seperti itu. Nanti ini akan saya berikan dipelajari, kemudian gambar ini ya nyicil dihafal. Ingat, nyicil dihafal, jangan tidak dihafal. Saya memang paling benci pelajaran hafalan seperti biologi yang model seperti ini, tapi ya mohon maaf, wajib dihafal. Jadi nyicil hafalannya ya. Oke,
Seperti itu anak-anakku ya. Jadi pertemuan kali ini kita sudah bahas 3 tadi ya. Yang pertama pengertian, yang kedua proses perkecambahan, yang ketiga ini model pertumbuhan. Jadi pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Sampai sekian dulu, jangan panjang-panjang nanti kuotanya habis. Kita sudahi pertemuan kali ini. Mari sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ketemu di pembelajaran biologi selanjutnya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar ya. Nanti kalau ini ada di YouTube, berarti ada di kolom komentar. Tuliskan pertanyaannya di situ kalau misalkan belum paham tentang pembelajaran hari ini. Ada 3 kompetensi hari ini ya. Silakan tulis komentar YouTube sehingga saya juga tahu kalian itu juga mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, linknya nanti akan saya berikan di Google Classroom ya. Silakan dibuka. Kemudian minggu depan kita sudah mulai penugasan insya Allah. Jangan lupa isi absennya di penugasan kali ini atau di materi kali ini. Sampai ketemu di minggu depan atau pembelajaran biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.